pendidikan itu harus lebih diutamakan. Pendidikan itu adalah investasi masa depan. Bukan hanya untuk sekarang. Memang habis-habis uang sekarang, kita jual sawah untuk sekolah, tagadai itu untuk kuliah. Bagaimana solusi-solusi di sekolah itu untuk mengantisipasi itu, Ibu lihat? Ya. Anak-anak kita di daerah-daerah terpencil masih kurang sarana dan prasarana. Sebetulnya pemerintah kan sudah membantu, ada namanya BOS ya, ada namanya PIP, Program Indonesia Pintar kan. Jangan sampai tidak sekolah karena tidak punya buku. Yang si anak juga harus diberikan kesadaran terus. Jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan orang tuanya yang sudah berhabis-habisan di kampung, nanti sampai di kota tidak kuliah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan Dimensia. Produknya Kusia Bendi dari sudut Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita kedatangan tamu yang khususnya masih bercerita tentang masalah pendidikan, karena kami ini di Kota Payakumbuh ini dekat-dekat dengan Kabupaten 50 Kota. Hari ini kami kedatangan tamu Hajah Indrawati Munir SPD MMPD. Beliau juga mantan Kadis Pendidikan di Kabupaten 50 Kota, juga Ketua PGRI Kabupaten 50 Kota sampai hari ini. Di mana pendidikan ini sering kita lihat di media sosial yang ada riuh-riuhnya. Tentu efek dari nasional pun sampai ke daerah, pun sampai ke nasional. Kita meranut melihat di Kabupaten 50 Kota bahwa sekolah dasar itu terdapat 270 sampai 290 sekolah, mencakup sekolah dasar negeri dan swasta. Sekolah menengah pertama terdapat 60 sampai 75 sekolah, mencakup sekolah negeri dan swasta. Walaupun SMA ini sebenarnya wewenang dari Provinsi Sumatera Barat, tapi bagaimanapun guru-gurunya tetap di bawah naungan Ibu Indrawati. Yaitu sekolah SMA 25 sampai 30 sekolah yang ada di Kabupaten 50 Kota. Bagaimanapun pendidikan di Indonesia sekarang terjadinya apa yang saya ngomongin tadi, riuh-riuhnya, kita melihat dari sosok daerah yang yang artinya daerah yang pinggir di Provinsi Sumatera Barat, karena Kabupaten 50 Kota ini berbatasan dengan Riau. Jadi kita ringkas saja pada hari ini kita berbicara dengan Hajah Indrawati Munir SPD MMPD. Selamat datang Ibu di Kusia Bendi, Bu. Iya. Terima kasih Pak Ujang sudah mengundang Ibu ke acara Kusia Bendi. Ya, jadi ini Bu hasil pembicaraan kita. Kemarin kita berbicara juga dengan aktivis pendidikan di Payakumbuh, juga ada beliau beberapa di pendidikan, kita udah undang beliau. Sekarang kita ingin melihat bagaimana betul sosok-sosok yang ada di Kabupaten 50 Kota. Karena ini sebenarnya nggak berapa jauh berbeda, cuma kan posisi di Kabupaten 50 Kota ini luas, ada daerah tertinggal. Masalah pendidikan ini tentu sangat krusial ya Bu ya. Iya. Ibu, saya mau pengen tanya Ibu ya kan, dari perjalanan, dari sosok Ibu Indrawati, sebelum kita membicarakan kebijakan ini Ibu. Ya. Boleh Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu betah loh. Saya heran nih dapat dari tim kita, tim kreatif, 40 tahun di dunia pendidikan ini kan cukup luar biasa, 40 tahun. Dari guru muda sampai dipercaya memimpin dinas pendidikan, sampai memimpin PGRI. Apa komitmen Ibu dalam perjalanan yang panjang ini masalah pendidikan Ibu? Iya, terima kasih Pak Ujang. Memang Ibu ini berasal dari seorang guru sekolah dasar. Ada satu budaya di keluarga Ibu ya, bahwa pendidikan itu harus lebih diutamakan. Kami biar tidak punya harta dulu, biar tidak punya rumah dulu, tapi harus sekolah. Karena di keluarga Ibu itu melihat orang-orang yang berpendidikan itu akan jauh lebih maju. Itulah sebabnya dulu Ibu selalu berusaha ingin menjadi guru.
Kemudian bagaimana Ibu melihat kalau orang-orang yang pendidikan itu nampaknya dia bisa maju, dia bisa lebih baik kehidupannya. Di samping itu juga selalu diajarkan oleh keluarga Ibu bahwa bagaimanapun kita harus belajar. Agama kita mengajarkan kita belajar sampai sepanjang hayat. Itulah yang mendorong Ibu eksis di bidang pendidikan dari guru sekolah dasar semenjak tahun 82, kemudian dengan perjalanan yang panjang ya, Ibu itu menyadari bahwa pendidikan ini suatu investasi masa depan. Hasilnya tidak bisa dilihat sekarang. Orang diberi pendidikan tidak bisa dilihat hasilnya esok pagi, tapi investasi masa depan. Itulah sebabnya Ibu selalu berkomitmen tetap di pendidikan. Bahkan semasa Ibu masuk di struktural pun Ibu ingin tetap di pendidikan karena pendidikan ini Ibu rasa hal yang sangat harus kita perhatikan. Kuncinya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia itu salah satunya di pendidikan. Itulah salah satu sebabnya. Oh, itu ya Ibu ya. Ya. Jadi 82. Iya, 82. 82. Keluarga Ibu yang lain ada yang guru, pendidik Tidak yang ada. lain? Tidak ada, hanya satu Ibu yang Oh, jadi guru. satu Ibu. Ya. Itu kan punya karakter dan Ya. sebenarnya sifat ya kan. Kalau ya. kita mendidik seseorang tuh kita tidak tanpa jasa. Ya, Ya kan? ya. Seorang guru ini tanpa jasa gitu. Ya. Jadi Ibu lari ke dunia pendidikan, orang kan banyak ke pertanian, ke ekonomi. Ibu mempendidikan dengan guru gitu. Ya. Jadi melihat lingkungan juga ada Ibu di Kabupaten 50 Kota. Iya, melihat lingkungan juga. Ada orang-orang di sekitar rumah Ibu itu yang ya semuanya pokoknya di sekitar itu kita tahu di Guguk 8 Kota itu orang memang setiap rumah itu pasti ada sarjana. Jadi orang selalu pendidikan tuh lebih utama. Biar tidak punya rumah dulu, biar tidak punya harta dulu, sekolah dulu ya. Nanti setelah selesai sekolah itu membanggakan. Itulah yang selalu budaya itu di Ya kampung. pantas juga daerah itu banyak orang perantau-perantau yang berhasil tapi di bidang-bidang pendidikan ya Bu ya. Jadi udah daerah itu udah menuntut Ibu sendiri untuk melakukan itu ya. Lingkungan besar sekali ya. Pak Ujang ya. Bu, ini kita sebelum kita membicarakan yang sangat krusial masalah pendidikan di kabupaten. Kalau Ibu diminta ini memotret kondisi pendidikan di Kabupaten 50 Kota hari ini ya kan atau di sebelum hari ini, secara jujur apa yang sudah mencakup membanggakan Kabupaten 50 Kota, membanggakan dari Ibu secara personal dalam menjalankan apa yang menurut Ibu yang masih harus dipekerjaan atau istilahnya rumah besar kita nih, pekerjaan rumah besar yang belum disorot oleh publik ini. Ya, terima kasih Pak Ujang. Sebetulnya yang membanggakan di pendidikan 50 Kota itu banyak ya. Sudah ada banyak ya. Di antaranya kalau Ibu melihat sampai sekarang itu semangat guru-guru itu salah satu yang Ibu lihat. Kemudian ada kalau kita lihat sekarang dengan programnya Pak Bupati ya, semua sekolah Ibu lihat sekarang itu sudah melaksanakan tahfiz. Sudah banyak sekolah yang sudah negeri sekolah negeri, sekolah swasta kan memang sudah lama ya. Ya. Jadi sekolah negeri itu bahkan sudah wisuda tahfiz. Intinya kita melihat karakter sudah mulai diperhatikan. Itu membanggakan bagi kita. Di samping itu juga kita melihat ada hasil-hasil anak-anak kita di akademis ya. Soalnya sekarang lomba-lomba itu kan tidak diumumkan lagi, artinya hanya lewat sistem online. Ada juga anak-anak kita yang berhasil di O2SN ataupun di FLSN, ada yang membanggakan juga berhasil kami lihat. Ya. Namun seperti yang Pak Ujang tanyakan memang ada PR kita ya, ada PR kita. Di antaranya ya tentu ya kesejahteraan guru kita. Kemudian bagaimana tata kelola guru kita, termasuk perlindungan. Apakah masih kurang Ibu? Karena kan ada dana, sekarang sertifikasi, ya kan? Apakah masih kurang gitu oleh di dunia pendidikan guru-guru Bu? Kan belum semuanya dapat sertifikasi. Ada guru-guru honor kita. Belum merata itu? Belum. Ada guru-guru honor kita yang ada namanya PW paruh waktu itu. Belum mendapatkan sertifikasi.
Dan bagi guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi itu pun, itu sebetulnya ada yang kita sedihkan Pak Ujang. Apa itu, Bu? Kalau anaknya kuliah, ya, itu UKT-nya mahal. Karena dia pegawai negeri. Jadi UKT-nya tinggi itu. Oh, ada perbedaan antara masyarakat biasa dengan Ada seorang untuk mendapatkan ASN. UKT ya. Jadi sebetulnya kalau anak guru tuh misalnya 2 orang kuliah ataupun 1 orang kuliah pun sebetulnya dia masih kesulitan walaupun sudah dapat sertifikasi. Nah, bagaimana UKT kuliahnya anak-anak kita itu kadang tinggi. Nah, ini juga menjadi hal yang kita sedihkan di guru-guru kita itu. Nah, sehingga kesejahteraan guru kita, di samping kesejahteraan ada perlindungan guru kita. Perlindungan terkadang guru kita menegakkan disiplin, masih ada juga apakah mungkin wali murid ya, mungkin ada juga anak-anak yang begitu melihat bahwa itu bukanlah gurunya sudah sangat marah atau hal-hal yang mereka tidak terima. Nah, padahal itu guru-guru menegakkan disiplin sehingga guru dihadapkan nanti itu namanya nanti melanggar hak azazi anak begitulah. Nah, sehingga terkadang guru itu takut ya, memberikan disiplin kepada anak-anak. Jadi PGRI disitulah ya, melindungi guru-guru kita jangan sampai ada guru yang tidak mungkin mau. masih masalah guru, Bu. Kalau sarana dan prasarana bagaimana? Kalau sarana dan prasarana sebetulnya sekolah-sekolah kita sudah ada sarana prasarana tapi masih belum merata. Karena sekolah kita banyak tadi kan Pak Ujang bilang sebetulnya lebih 357 sekolah kita, sekolah dasar itu ya. Jadi belum merata sarana dan prasarana itu. Ada yang sudah lengkap tapi masih ada yang belum. Itu berupa fisik. Ada Kalau berupa non fisik sekarang kan pendidikan itu berbasis teknologi loh, Ibu. Ya. Bagaimana sekolah di Kabupaten 50 Kota apakah udah mulai beranjak kepada sekolah-sekolah diarahkan kepada yang berteknologi gitu loh? Sebetulnya dengan adanya TKA kemarin itu sudah diarahkan. Tapi masih ada sekolah itu terutama yang belum mencukupi ya, dan belum punya perangkat lunaknya termasuk juga sinyal di daerah itu. Nah, itu juga menjadi kendala. Jadi ya ada sekolah yang sudah tapi ada yang belum merata. Nah, karena apa? Karena mungkin daerah kita secara geografis luas ya. Kemudian ada daerah-daerahnya yang mungkin masih sulit begitu. Ya. Ada kita dengar, Bu, kemarin itu melihat kompetensi guru. Ya. Di tantangan yang serba demikian dan kurikulum yang ada perubahan gitu ya kan. Tentu dibutuhkan ada penambahan ilmu basic akademisinya oleh seorang guru untuk mengajarkan ke anak-anaknya. Ini apakah di Kabupaten 50 Kota secara umum Ibu lihat itu kompetensi gurunya bagaimana soal pembelajaran mengajarnya ini? Kalau Ibu melihat kompetensi guru di Kabupaten 50 Kota itu cukup bagus ya. Dilihat dari hasil uji kompetensi guru ya. Tetapi terkadang guru-guru yang punya kompetensi ini ada yang belum mengoptimalkan kompetensinya. Artinya belum melaksanakan kompetensi yang ada sesuai dengan situasi kondisi anak-anaknya, sehingga hasil yang didapatkan juga belum optimal. Oleh sebab itu, guru-guru kita kan sekarang diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Jadi tidak mengharapkan lagi dipanggil untuk diklat, ya, dipanggil pelatihan ke Padang segala macam. Sebab semuanya serba online. Ya, dengan teknologi aja bisa makanya, melihat, ya kan? Siapa yang rajin dan mampu berteknologi, dia bisa mengembangkan diri. Inilah yang kita arahkan guru-guru. Terlebih-lebih guru-guru kita yang berusia mungkin udah 50 tahun ke atas. Itu mungkin terkadang masih ada agak gaptek ya. Kecuali yang milenial itu memang sudah makanannya teknologi. Ya, sudah menguasai Tetapi ingat, guru-guru yang sudah senior tadi dia punya
kompetensi dari segi apakah itu pedagogik, ya. Nah, kompetensi guru itu kan ada kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian sosial. Dia punya kompetensi pedagogi, lebih-lebih guru-guru yang berasal dari SPG lama. Oh ya, ya, ya. Itu punya kompetensi pedagoginya bagus, ya. Ya, ya. Memang ada kita berbicara juga Bu dari segi teknologi, Ya, dari segi pembelajaran di sekolah itu. Kalau kita berbicara dengan misalnya murid, wali-wali murid, ya, dia masih mendolakan dengan guru-guru yang lama, Ya. amatan SPG. ya, Kenapa demikian? Karena guru-guru yang tahun-tahun itu betul-betul seorang guru tanpa jasa katanya. ya. Berbuat itu pamrih, dia mengajarkan anak itu dari Tulus. iya dengan tulus, jadi anak itu betul-betul dididik secara benar gitu. Apalagi masalah sekarang kalau kita lihat itu ada kekurangan, kita lihat Bu dalam segi pendidikan attitude, Ya, betul. etika, tingkah laku, akhlak, budi pekerti ya kan. Ya. Kalau sekarang kan kita lihat anak-anak sekarang menghargai seorang guru dengan mendekati seorang guru agak berbeda, menerjemahkannya gitu loh. Ya. Kalau aku tuh dengan guru itu kita dulu hormat, segan kita luar Melihat guru biasa aja kita ya. Menghindar segan. bukan takut, Iya, bukan menghindar takut. segan. Ya. Kalau sekarang enak aja orang ngomong, Bu, gimana Bu? Bu, gini-gini Ya. macam-macam ya kan. Jadi ada kita lihat sisi-sisi itu Bu. Jadi maka guru-guru lama walaupun demikian mungkin secara teknologi agak kurang, tapi secara pengajaran akhlak, budi Ya. pekerti dan betul-betul guru tanpa jasa itu melekat loh Bu. Ya. Itu jadi acuan apakah itu dari segi kurikulumnya, apakah dari segi yang lainnya kita nggak ngelihat itu gitu. Tapi pengorbanan seorang Kenyataannya guru itu begitu, ya, kenyataannya kenyataannya begitu. Ya. Guru tanpa jasa gitu. Jadi Bu, kalau kita berdasar data di 50 kota termasuk daerah dengan angka partisipasi murni SMK, SMA yang kan belum mencapai 100%, menandakan masih ada anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan menengah gitu Ya. loh. Jadi apakah Ibu melihat di Kabupaten 50 Kota dari rentangnya SD itu sampai SMP itu masih banyak yang nggak mau sekolah Bu kalau di Kabupaten 50 Kota? Jadi memang kalau kita lihat di 50 kota, apalagi di daerah-daerah yang agak jauh lah, memang masih ada anak kita yang mungkin drop out atau tidak sekolah, ya. Dalam catatan ATS anak tidak sekolah ya. Nah dalam hal ini ada beberapa kendala Pak Ujang. Ya. Kalau bicara masalah biaya, ya, sebetulnya pemerintah kan sudah membantu, ada namanya BOS ya. Dan ada namanya PIP, Program Indonesia Pintar kan. Cuma yang masalah perlu kita bersama-samakan adalah terkadang budaya, pandangan, mindset dari orang tua. Terkadang ada anaknya yang sudah dibawa bekerja ya. Atau ada anaknya ya enggak usahlah sekolah. Masih ada yang seperti itu di daerah-daerah yang mungkin agak jauh ya. Nah disinilah kami rasa perlu kita bersama, di situ kunci IPM kita rendah, indeks pembangunan manusia kita rendah. Salah satunya kuncinya adalah anak tidak sekolah, anak angka putus sekolah. Bila dirata-ratakan masih tinggi ya. Jadi itu yang Ibu temukan dengan PGRI, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan Ibu, bahwa langsung terjun ke nagari-nagari. Iya, Terus sebenarnya ada alasan-alasan utama di lapangan nih Bu temui itu memang bukan masalah tentang jarak atau Kalau biaya masalah jarak atau rasanya tidak mindset lagi. pola pikir Soalnya keluarga. sekolah itu kan sudah berada di kecamatan mereka ya. Kalau masalah jarak, cuma ada bahkan kan kalau kita lihat ada dari dua sisi, secara intern dan ekstern. Intern itu memang anak itu kurang motivasi untuk belajar. Ada yang begitu ya. Kita lihat ya mungkin juga dia sudah merasakan enaknya cari duit misalnya ya. Apalagi karena pengaruh-pengaruh lingkungan. Nah, ini yang kita ragukan. Dan ada juga sebahagian anak-anak itu memang kalau di daerah-daerah itu ya cukuplah sampai sekolah di sini saja, tidak usah Sampai tinggi, SD, sampai SMP saja. Ya.
Sebenarnya masih sayang ada. ya Bu ya, kompetensi sekarang tuh orang dilihat dari faktor pendidikan Iya, ya kan. dan Maka pendidikan orang tua saya dulu mendorong juga walaupun saya hidup susah dulu ya iya, kan. ya Kita sama, susah dulu, orang tua saya jual sama. lontong dulu ya Iya, kan. saya juga susah. Tapi didorong untuk Ah, pendidikan gitu loh. ya, Kita harus dia pendidikan kalau enggak dan ketinggalan anak-anak gitu. kini kemauannya itu yang agak perlu kita apakan. Ada kesulitan sedikit, lari, kesulitan sedikit berhenti. Jadi kalau kita dulu apapun kesulitan, kita waktu sekolah kan kita tantang itu. Jadi kalau kita lihat Bu, program dari pemerintah daerah, Ya, ini mungkin sama di daerah-daerah lain, mungkin di Jawa, di Kalimantan. Ini kan mindset berpikir, ya, ya kan, mindset berpikir. Jadi perlu juga dorongan dari pemerintah untuk melihat dari sisi ini ya kan, nah untuk itu, menghimbau, ya, mengajak itu, atau memberikan edukasi kepada betul. orang-orang tua di nagari-nagari setempat, ya kan. Betul, Oh, Jang. Kita perlu ya, kita rasa tokoh-tokoh yang ada di nagari, ya. Kalau di kabupaten itu kan ada Pak Wali Nagari, ya. Apalagi di nagari-nagari itu ada di daerah-daerah Jorong itu ada nenek mama yang menjadi apa kekuatan-kekuatan. Mereka itu perannya sangat di kita tunggu. Bagaimana memotivasi anak-anak ini bahwa pendidikan itu adalah investasi Iya, masa depan. investasi masa Nah, depan. bukan hanya untuk sekarang. Memang habis-habis uang sekarang, jangan dilihat mahalnya sekarang. Oh, habis terjual sawah untuk sekolah, tagada itu untuk kuliah. Jangan itu lihat, ya. Nah, tapi yang si anak, ya, juga harus diberikan kesadaran terus. Jangan sampai menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan kepercayaan orang tuanya yang sudah berhabis-habisan di kampung, nanti sampai di kota tidak kuliah dengan baik, ya, bermain-main sehingga tidak berhasil juga. Jadi ini banyak yang Ibu temukan ini ya di lapangan. Iya, Ini mudah-mudahan nih Pak Bupati kita, Pak Wakil Bupati kita ya, mendengar. mudah-mudahan. Jadi mungkin bisa akan dia buat program di Kesra, Ya, pendorong untuk peningkatan indeks prestasi manusia iya, tadi iya. itu gitu ya kan, bisa Dan didorong di kayaknya daerah-daerah. sudah Pojang, sudah ada Sudah. program contoh di Dinas Pendidikan. Sekarang untuk meningkatkan IPM itu kan ada namanya paket-paket PKBM. Paket A, paket B, paket C. Itu sudah Tapi kan didorong. belum menyentuh kepada orang tuanya Ibu. Karena kan harus menghimbau itu kan Iya. harusnya ada dari stakeholder yang lain lah, Ya, dari boleh bidang yang lain, misalnya dari Kesra, ya kan mengajak nenek mamanya gitu, yang toko-toko di sana dikumpulkan jadi satu di setiap jorong dan nagari, dia berikan sebuah edukasi kepada orang-orang tua supaya anaknya didorong untuk pendidikan gitu. Tapi saya pernah dengar satu kali Pak Bupati sekarang ini berpidato, beliau itu menyampaikan, tolonglah ibu bapak kepala sekolah, bayo di sekolah tuh, jo masyarakat, jo wali nagari, jo Pak Jorong, pecahkan permasalahan. Pernah saya dengar itu dan ini ide ini bagus juga kalau ibu rasa. Sebab sekarang ibu melihat kadang-kadang seolah-olah sekolah itu punya batas dengan masyarakat. Pak Wali Nagari itu kadang tidak kenal dengan sekolah bagaimana di sekolahnya. Iya, iya. Jadi ini perlu ke depannya solusinya kan. Ya, Kan? iya. Oke Bu, sekarang kita melihat dari segi kurikulum. Ya. Nah, dari kurikulum, bagaimana pencapaian program di sekolah-sekolah dalam bergerak mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di mana Ibu kan menjabat dulu kepala dinas, Ya. ada pengalaman-pengalaman ya kan, Ya. dipadukan dengan agenda dari seorang ketua PGRI ya kan. Jadi Ibu waktu menjabat dulu dinas termasuk mendorong keras lah implementasi kurikulum Merdeka hingga ratusan sekolah-sekolah sekabupaten dan kota. Sekarang sebagai ketua PGRI yang 2 periode Ibu ya. Ya. Ibu justru fokus membangun rumah untuk guru-guru terpencil. Kenapa Ibu melirik itu? Artinya ini di Kabupaten 50 kota guru-guru di daerah terpencil masih kurang sarana dan prasarana ini. Ya, ini Pojang. Jadi kurikulum itu kan rohnya satu sekolah, ya. Di sanalah acuan dan kurikulum itu memang ditentukan oleh pusat, ya. Namun dengan adanya kurikulum Merdeka itu sebetulnya menganjurkan kepada guru bagaimana pembelajaran itu fleksibel, ya. Gurunya punya inovasi.
Kemudian gurunya menyesuaikan pembelajaran dengan situasi kondisi anak. Itu kurikulum merdeka tuh. Bagaimana anak senang belajar sesuai dengan situasi kondisi, itu tugas guru dalam kurikulum merdeka. Nah, PGRI, karena sekarang Ibu sudah di PGRI, ingin betul bagaimana kurikulum merdeka yang punya tujuan salah satunya mengembangkan karakter. Ingin betul bagaimana hal yang diwujudkan itu tercapai sehingga anak-anak kita berkarakter, tentu dengan contoh ketauladanan dari guru-guru. Maka guru-guru kita yang di daerah, ya, guru-guru kita yang di tempat-tempat, ya, daerah-daerah sulit, itu perlu kita dorong, kita beri semangat. Kenapa? Supaya mereka tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Walaupun mungkin sarana prasarana kurang di daerah misalnya Gelugu, ya, tetapi guru-guru kita di sana ada yang berprestasi. Ya. Tahun kemarin ada guru kita dari Gelugu itu yang dibawa ke Jakarta. Berarti mereka masih ada guru-guru kita yang melaksanakan seperti yang Pak Ujang sampaikan tadi, mengajar mendidik dengan hati. Itulah sebabnya Ibu di PGRI selalu bagaimana guru-guru nyaman, ya. Guru-guru senang di sekolah itu. Tentu kita berharap nanti hendaknya di masa yang akan datang pemerintahan kita ya memberikanlah semacam insentif lah kepada daerah-daerah guru-guru yang berada di daerah sulit. Ya. Seperti di Gelugu, ya, seperti di Kubang Belamba. Jadi ya. Kalau tempat tinggalnya gimana kalau sekarang ini, Bu? Kalau sekarang mereka tinggal di rumah guru. Di rumah guru, ada yang tinggal di rumah guru di sana. Kalau yang di Gelugu itu waktu Ibu kesana dulu, mereka ada rumah-rumah guru di situ. Situ mereka masih tinggal. Kekurang kira-kira di Kabupaten 50 Kota, Bu, rumah-rumah guru itu. Kalau untuk di daerah-daerah itu memang, tapi kalau di daerah-daerah yang sudah seperti di Harau itu memang enggak perlu lagi lah. Artinya ya. Dia tinggal yang di daerah Pangkalan, jauh ini, Pangkalan, ya, Galugu, Kapur 9, ya, itu yang jauh-jauh tuh Gunung Ame, Bukit Barisan, ya kan. Karena kita butuh anak-anak nanti meningkat ilmu pengetahuannya, tentu butuh guru-guru yang kredibel, guru yang senang dia di sana, nyaman dia di sana mengajar tuh. Jangan hendaknya kepikiran terus, wah nanti saya tinggal di mana, rumahnya di mana, atau mengontrak lagi rumah, berapa lagi biaya dia nanti. Kan? Iya benar itu, Bu. Itulah sebabnya selaku PGRI Ibu ingin guru-guru yang di daerah itu betul-betul menjadi guru yang nyaman, ya, menyenangkan dia di sana dan termotivasi dia, diberi motivasi dia. Nah, mudah-mudahan nanti adalah semacam insentif bagi guru-guru yang di daerah sulit itu. Oke, Bu, dari soal pendidikan kita kan dari SD, SMP, SMA. Akhir tahun 2025 kita mendapatkan data bahwa publik terkejut dari hasil tes kemampuan akademik TKA. Jenjang SMA yang menunjukkan rata-rata nilai mata pelajaran wajib masih rendah. Dan mulai tahun 2025 TKA ini bahkan akan ditetapkan sebagai jenjang untuk SD, SMP. Kan gitu ya, Bu Innya. Sebagai orang yang paham betul kondisi sekolah di lapangan, apakah data sesuram ini benar-benar mencerminkan kualitas anak-anak kita? Masih ada faktor-faktor itu di daerah kita gitu loh. Ya, memang TKA itu kalau di SMA kan memang ranahnya di provinsi ya, tapi kita memang melihat hasil TKA itu kan sebagai alat ukur itu. Alat ukur ya. Untuk validasi objektif tentang nilai. Ya. Nah, jadi nilai rapor, bahkan untuk refleksi pembelajaran bagi gurunya. Nah, jadi juga untuk pemetaan mutu. Nah, jadi memang hasil dari TKA itu mungkin ada yang turun, tapi kita melihat kalau SMP di Kabupaten 50 Kota kita ada juga yang membanggakan. Kemarin itu hasil TKA kemarin SMP 1 Harau itu masuk 3 besar. Nah, memang yang nomor satunya SMP 1 Payakumbuh, alumninya Pak Ujang ya. Nomor 2 Padang Panjang kalau salah, nomor 3-nya SMP 1 Harau. Nah, walaupun itu memang angka-angka ya, nilai-nilai, tentu kita tidak ingin guru kita atau semua pemegang kebijakan kita fokus selalu melihat ke angka-angka. Sekarang di Kabupaten 50 Kota kita lihat, Ibu. Misalnya
anak-anak kita di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang jauh itu mempunyai potensi-potensi Iya. yang bisa untuk diikut sertakan pada lomba matematik, Iya, lomba iya. pokoknya mata pelajaran bahasa Indonesia, Iya. macam-macam. Ikut lomba gitu. Sementara kadang-kadang di daerah itu anak-anak itu butuh kita berikan sekurang-kurangnya pembelajaran uji mentalitas dia, Iya. kompetensi dia. Eh, Dana BOS kadang-kadang terbatas untuk membawa anak-anak itu. Bagaimana solusi-solusi di sekolah itu untuk mengantisipasi itu Ibu lihat? Iya. Kalau kami melihat itulah Karena yang kita dipungut Ibu marah Iya, lagi nih. pungut kan tadi. Datang lagi berita ini ya kan. Iya. Sementara kita didorong untuk anak-anak Iya. ini berkompeten ya kan. Iya, iya. Jadi kami melihat semangat guru-guru ya. Contoh waktu Ibu masih jadi kepala dinas, ada anak SD kita dari Kubang Belamba yang ikut sampai lomba ke Padang. Jadi inti salah satunya adalah bagaimana bisa komunikasi kepala sekolah memanfaatkan sumber daya yang ada, apakah itu komite, apakah itu tokoh masyarakat di daerah itu, dan tentu ini di bawah pengawas sekolah. Jadi kita punya pengawas, berdayakan pengawas sekolah itu. Pengawas sekolah itu nanti bisa mencarikan solusi, berkomunikasi, ya, mungkin memediasi guru-guru, kepala sekolah dengan wali murid. Yang penting bagaimana anak kita jangan sampai dia punya kompetensi tapi tidak tidak optimal perkembangan. Tidak optimal. Kita kan butuh optimalisasi anak-anak itu ya kan. Jadi kuncinya memang itu pertama ada kemauan, keberanian guru-guru, kepala sekolah kita. Kadang udah mati ketakutan loh Ibu. Gitu loh. Tapi kalau sudah dengan komite ya, sudah dengan ada pengawas sekolah kita di sana, kemudian ada tokoh masyarakat, Ibu rasa kalau demi untuk anak-anak itu mari kita bersama-sama. Jangan patah semangat karena tidak punya dana, anak kita tidak kirim. Ini ya kan. Jadi kasihan kita. Kasihan gitu. Karena ada beberapa cerita Ibu kalau saya itu dia mengikuti lomba ini di salah satu provinsi Sumatera Barat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sebenarnya berkompeten itu ada 8 orang rata-rata nilainya. Di bawah 1, 2, 3. Karena anak ini orang tua tentu ingin juga mendorong. Kalau orang berkompetisi itu kan mentalitas anak itu terdidik loh Ibu ya kan. Oke lah saya dengan anak pribadi. Tahu nggak Ibu orang yang nomor 7, nomor 8 loh yang menang gitu. Yang di bawah itu gitu. Karena kan di situ ada apa ya, ada macam-macam kejadian, karena mentalitas anak, kadang-kadang kondisi dan situasinya dia agak flu, ada begini, tapi dana BOS terbatas gitu lah. Dan ini kadang-kadang kan menjerit juga nih, orang masa udah ngoceh nih sekolah mungut biaya gitu. Jadi kita lihat juga kejeliannya dari pemegang kebijakan, misalnya dinas pendidikan, ya bersama-sama kita hal-hal yang seperti ini. Bagaimana kita hendaknya apakah semacam untuk iuran untuk cari dana itu kan sudah ada diatur itu dalam Permendikbud nomor 75. Jangan iuran tapi sumbangan. Jadi perlu nanti kalau sebab untuk kualitasnya memang perlu biaya. Tidak mungkin kita berkualitas dengan tanpa dana. Iya betul Bu. Ya sekarang saya lihat Bu di kota ini Bu. Sekolah yang bermutu sekarang memang sekolah swasta Bu. Sekolah berbiaya gitu. Sekolah negeri udah Pak Ujang nggak? Sekolah swasta itu dia juga terima BOS itu. Terima BOS juga. Tapi dia bisa mungut. Dia bisa mungut. Ini perlu ada aturan-aturan ini. Kalau enggak, bagaimana sekolah negeri bisa berjalan atau bisa mencapai kualitas kalau dia semuanya enggak boleh ini, enggak boleh. Harusnya pemerintah pusat juga memperhatikan ini ya Bu ya untuk sekolah negeri. Jangan nanti ketinggalan loh sekolah negeri. Pemerintah mendorong untuk kemajuan manusia. Sementara kita keterbatasan dengan anggaran. Di sekolah swasta udah jelas. Iya kan? Iya, makanya kadang orang tua kita kan kadang jauh muridnya, tapi karena dia itu mengantarkan anaknya ke sekolah di sekolah swasta misalnya. Itu berapa biaya dia itu ngantarnya. Karena pernah Ibu tanya, kenapa Bu diantarkan? Oh Bu, di sekolah itu hebat Bu, gini katanya. Kalau di sini nggak ada itu. Nah, jadi sekolah swasta itu dia bisa berkualitas. Nah itu dia. Sekarang pengalaman Ibu menjadi seorang guru ya kan. Sekarang ini banyak di media sosial loh Ibu. Gitu lah kan. Ibu In kan pernah melihat itu kasus-kasus di media sosial. Guru SD SMP SMA Iya. yang kadang-kadang
muridnya ini udah keterlaluan sama guru gitu ya kan. Mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari pihak-pihak murid gitu loh. Kadang-kadang si orang tua tidak melihat situasi dan kondisi langsung marah kepada Ya. seorang guru. Kalau zaman kita dulu, Ya. kita dimarahi di sekolah, orang tua kita menambah Karena lagi dimarahi. Ya. Kalau sekarang kan terbalik Ibu. Terbalik. Murid dimarahi oleh guru di sekolah, orang tua memarahi guru juga gitu. Iya. Bagaimana Ibu memandang ini kemirisan hati ini seorang guru? Nah, Ya. Kalau Ibu memandang ini adalah kesadaran bersama, ya. Yang pertama, guru-guru harus juga introspeksi diri. Nah, pertama, dia itu seperti yang Pak Ujang sampaikan, dia harus mendidik, mengajar dengan hati. Tadi kan kita ngomong kalau guru-guru kita dulu punya wibawa, ya. Semacam apa? Jangankan kita melawan, melihat aja guru kita itu kita udah berhenti itu nakal kan. Jadi guru-guru juga harus bagaimana memposisikan dirinya sebagai juga orang tua di sekolah. Nah, di samping itu harus selalu komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan stakeholder yang ada tentang anak. Jadi kita inginnya orang tua itu ke sekolah, orang tua itu dipanggil oleh guru atau kepala sekolah bukan hanya wah kami mau bangun ini tidak ada dana, jangan itu. Tapi yang kita pikirkan, Bu, Pak, anak kita si Ani dia begini-begini, mohon bagaimana caranya kita. Itu salah satunya sehingga nanti anak merasa dekat, merasa dia bahwa guru itu orang tua dia di sekolah. Disayang. jadi komunikatif yang ini ya. Dengan hati, bukan hanya sekedar mengajar sudah mencukupkan jam selesai sertifikasi aman karena jam sudah cukup mengajar selesai, bukan itu ya. Nah ini yang perlu. Kita dulu waktu tahun 82 enggak pernah ada sertifikasi, gaji kita itu cuma dulu 16.960. Ya, saya mertua saya seorang guru loh Bu, gitu loh. Pas-pasan hidupnya gitu loh. Cuma kita semangat, Ya. kita mau bekerja. Jadi jangan sedikit-sedikit kita kalau disuruh kerja oleh mungkin kepala sekolah segala macamnya, Bu, layado SPPD-nya, jangan tanya gitu. Nah, ini perlu mindset seperti ini ya. Tapi 1-2 masih ada guru-guru kita yang seperti Pak Ujang sampaikan yang mendidik dengan hati itu. Tapi kita berharap ya guru-guru baru yang milenial punya kemampuan berteknologi tinggi, mampu mengutak-atik itu teknologi, bukan itunya yang penting. Itu penting tetapi ketauladanan, sikap, bagaimana menyayangi anak, bagaimana membawa, terkadang kita jadi teman, terkadang kita jadi orang tua, terkadang kita jadi guru. Yakinlah. Tapi ada juga saya masukkan, Ya. apakah Ibu sesuai dengan pemikiran saya gitu. Ya. Ada juga saya memberikan satu ide dan gagasan untuk pemerintah pusat. Ya. Kalau sekarang saya lihat Ibu dari pembelajaran juga gitu, dari pembelajaran. Jadi kan terletak dari segi pembelajaran Bu. Ya. Kalau saya lihat itu Bu dari pelajaran SD itu Bu, sekarang itu kurang pelajaran budi pekerti, akhlak, mata pembelajaran. Kalau dulu kita ingat Ibu kita belajar Ada belajar, PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi agama kita udah saklek ini, agama kita udah pasti kita punya akhlak yang baik itu. Pembelajaran PMP itu menterjemahkan dari sebuah keadaan yang berakhlak berbudi pekerti itu dalam pembelajarannya. Tapi pembelajaran itu saya lihat Bu itu sekarang kurang Bu. Jadi pun kata oleh generasi itu sampai dia menjadi guru, generasi itu sekarang terjadilah hal-hal yang demikian karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa ketimuran yang mempunyai budi pekerti. Itu loh Bu kalau saya lihat. Betul. Bagaimana Ibu melihatnya ini? Betul. Dulu kita ada bahkan di rapor kita itu ada pembelajaran B-nya kalau nggak salah Ibu tuh pembelajaran adab dan budi pekerti ada begitu ya. Ya, adab dan budi pekerti. Nah, tadi kita bicara kurikulum merdeka kan. Ya. Jadi kalau kita baca-baca, kita lihat kurikulum merdeka itu salah satu poin pentingnya di sana adalah karakter. Yang budi pekerti itu kan karakter sekarang itu. Tapi karakter itu dilihat dari apa Ibu? Ya.
dari lapangan usaha yang akan dia geluti di masa depan. Iya. Itu karakternya berbeda, Bu, Iya. pandangannya. Cuman sebetulnya Pak Ujang, karakter itu kan dua. Ya. Ada karakter moral, ada Ya. karakter kinerja. Ya, Nah, benar. yang Pak Ujang sampaikan tentang pekerjaan lapangan kerja itu karakter kinerja itu. Ya. Tapi karakter moral, jujur ya, taat, menghormati, menyayang itu karakter moral. Ya. Jadi karakter itu harus seimbang keduanya, karakter moral dan karakter kinerja. Nah, karakter kinerja itu disiplin, tanggung jawab, itu karakter Iya. kinerja. Ya. Jadi kalau sudah betul karakternya berjalan dua ini, Ibu rasa itu terimplementasi ke semua mata pelajaran. Ya. Nah, cuma terkadang bagaimana guru-guru kita mengemas itu. Nah, sebab karakter itu tidak diajarkan tapi dicontohkan. Dicontohkan Nah, gitu loh, Bu. iya. Tapi sekarang itu yang mulai terpinggirkan gitu Ya, loh, Bu. itu dia. Kalau kita dulu itu nakal. Ya. Kalau sekarang saya lihat, Bu, mohon maaf saya nakal tuh dia jadi kurang bajingan ajar, gitu iya, loh. kurang ajar begitu Iya, kan. nggak di tempatnya lagi, Bu, Betul, gitu. betul. Jadi Jadi- butuh juga pembelajaran. Kalau saya Jadi- melihat pemerintah pusat, kalaupun ada itu, dorong itu kembali. Karena kita tidak semata-mata dengan pembelajaran teknologi. Betul. Ya, pembelajaran yang sekarang mendorong kita teknologi, menguasai impact, menguasai apa yang dicapai itu tidak. Tapi yang terletak itu adalah moral budi pekerti tadi. Akhlak tadi ya kan, Bu ya. Ya. Nah, itu juga saya lihat, Bu, ya, pembelajaran jadi itu, Bu. Pak Ujang, kelebihan dari sekolah-sekolah swasta itu dia. Nah, ada salah satu sekolah swasta teman Ibu, dia itu sekretaris PGRI Provinsi, Ibu Ernela namanya. Dia punya sekolah di Jakarta Timur. Di situ yang paling utama itu betul adalah sikap budi pekerti itu. Dia mengajarkan itu semenjak awal mulai masuk, pokoknya dicontohkan oleh guru-gurunya. Jadi guru-gurunya mungkin tahu Pak Ujang, kalau guru-guru di swasta kita kan cuman gajinya 1.100.000. Di sana itu Ibu lihat gurunya digaji 5 juta. Kenapa? Karena memang punya tanggung jawab seperti itu. Nah, jadi nampak hasilnya. Jadi bagaimana sekolah negeri juga mencontoh apa yang dilakukan sekolah swasta untuk anak-anak. Jadi kadang sekolah negeri kita hanya seperti berjalan seperti itu juga. Besok seperti itu juga. Seperti yang tadi. Ya. Pokoknya cukup waktu jam mengajar cukup, tidak terganggu, sertifikasi aman. Ini mindset ini yang juga perlu. Ibu, Ya. jadi ini udah masalah kita udah banyak kita bahas Bu Indrawati. Ya. Ini sekarang PGRI loh, Ya. kan? Kalau kemarin Ibu siap mengadakan apa nih porsi Nijar porsi PGRI Nijar. Ya, 2025. Ya. Mendatangkan seminar-seminar nasional diikuti sekitar 5.000 guru dan semua pencapaian itu tentu Ibu melihat dari ruang lingkup Kabupaten 50 Kota. Ya. Apa yang ingin Ibu lihat dari pencapaian ini mendatangkan seminar dengan secara tingkat nasional ini di Kabupaten 50 Kota ini? Yang pertama yang Ibu lihat adalah guru-guru 50 kota punya potensi. Itu yang pertama Ibu lihat. Yang kedua, guru-guru 50 kota ingin untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, kenapa? Karena di seminar itu kita mendatangkan narasumber dari pusat, dari Jakarta. Jadi guru-guru ini betul-betul ingin meningkatkan kemampuan kompetensi yang ada. Di samping itu mereka punya kemampuan. Kemampuan itu mereka perlihatkan di saat Pekan Olahraga Seni Mengajar, Porsenijar. Nah, jadi dilaksanakanlah Porsenijar tingkat provinsi di Kabupaten 50 Kota. Alhamdulillah sukses. Dan semuanya itu adalah karena apa? Karena guru-guru merasa PGR ini adalah rumahnya. PGR ini adalah organisasi profesional yang mereka harus jaga dan mereka itu harus bersama PGRI bagaimana PGRI memberikan perlindungan. Tahu Pak Ujang kan, sertifikasi guru itu adalah perjuangan PGRI tahun waktu Bapak SBY dulu ya. Jadi guru-guru merasa bahwa PGRI telah memperhatikannya dan tentu masih ada yang harus kita benahi ke depannya. Itu. Ya. Oke Bu. Jadi ini kita melihat dari sisi-sisi tadi
udah bercerita panjang lebar Ya. sampai dengan PGRI-nya Ya. Ibu gitu mengadakan itu, melihat bagaimana melakukan suatu seminar nasional hanya untuk melihat pertumbuhan kemampuan guru-guru yang ada di Kabupaten 50 Ya. Kota. Itu kan suatu niat yang tulus pasti Ya, Ibu ya, ya. laksanakan Betul, itu ya betul. kan. Kalau kita kembali kepada siswa-siswa di Kabupaten 50 Kota, Ya. sebenarnya Ibu, kalau terkendala kembali cerita yang tadi, Ya. anak-anak itu kalau misalnya tidak mau sekolah atau faktor dari orang tua atau faktor ekonomi, yang kita ambil Ya. ini faktor ekonomi. Apakah ini bantuan untuk anak-anak yang di tingkat ekonomi ini masih dibutuhkan Bu untuk didorong untuk sekolah itu Bu? Karena sekolah udah gratis loh sekarang saya Ya, dengarkan Bu. sekolah udah gratis ya. Sebetulnya untuk sekolah dasar itu sudah gratis. Bantuan-bantuan itu barangkali sudah ada, misalnya PIP, Program Indonesia Pintar ya. Itu anak-anak sudah mendapat di sekolah-sekolah dasar. Bajunya Bu, tasnya, Cuman baju, tas itu memang buku memang perlu orang tuanya, tetapi kita tentu berharap ya. Kalau dulu semasa Ibu ada namanya beasiswa CSR ya dari Bank Negari. Apakah sekarang masih ada atau tidak Ibu tidak tahu lagi ya. iya, Nah, itu dulu diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu ya. Tapi dia berprestasi itu dulu diberikan. Nah, kita berharap jangan anak sampai tidak sekolah karena tidak punya buku. Ibu turun-turun ke lapangan itu di Ya. faktor ekonomi. Tadi kan mindset Ya. berpikir nih orang tua. Ya. Di faktor ekonomi ini banyak nggak Ibu temukan di negara-negara? Sebetulnya masih ada, tapi itu di daerah-daerah yang jauh-jauh tadi lah, daerah yang jauh tidak semua, tapi ada yang masyarakatnya ada ya. Contoh ibu lihatkan aja contohnya, misalnya dia orang tuanya bilang sulit, tidak mau sekolah. Ada satu daerah Ibu lihat, tapi bukan di daerah sekitar sini ya, tapi lihat orang tuanya pakai emas besar-besar, pada ada gelang, ada cincin gitu ya. Jadi berarti kesadarannya itu belum ya. Kita Jadi lihat, lebih tinggi tingkat kesadaran daripada ekonomi sebenarnya. iya betul, nih. betul ya. Sebab kalau ekonomi ini ya yang terasa memang di daerah yang apa. Tapi kalau di daerah yang lain, kalau kita lihat di daerah-daerah yang dekat-dekat sinilah, di kecamatan-kecamatan yang dekat itu sebetulnya hanya sedikit-sedikit ya yang kesulitan masalah ekonomi. Ya, anak-anak kita itu mungkin kalau dia sekolah ya tidak ada apa, dia sekolah sudah dekat ya, tidak jauh. Kemudian dia dari rumah itu, apalagi kemarin itu dia sudah dapat ini dapat itu ya, tinggal lagi orang tuanya. Bahkan ada di suatu sekolah itu dia membuat semacam membantu anak-anak, ada juga itu. Nah, ada beberapa sekolah tapi itu dia mandiri ya. Mandiri ya. Mana anak-anak yang sulit, dan itu sebetulnya waktu dulu di BOS dibolehkan membantu anak sulit, tapi sekarang Ibu tidak tahu lagi aturannya. Bu, ada yang viral kemarin ini saya lihat Bu. Ya. Itu bawa handphone mencocori internet sampai Ya. kehujanan Ya, gitu ya. ya Bu kan. Ini kan ada beberapa titik di Ya. di daerah, Kabupaten 50 ya. Kota, titik black spot itu kurang jaringan. Ya. Sementara juga kita di pelosok dituntut juga Ya. seorang anak itu supaya mendapatkan yang lebih bagus ilmunya ya kan Bu ya. Iya. Untuk pencapaian angka yang lebih bagus dari pertumbuhan pendidikannya di wilayah pelosok seperti Kapur 9, Galugu, Pangkalan, Guname, Bukit Barisan. Bagaimana ini mungkin ide Ide lah ini ya, yang bisa ide, ide gagasan Ibu ini. Bagaimana di daerah-daerah yang hal yang terpelosok seperti itu, jaringan yang kurang ya, ada itu di lapangan itu, langkah konkret yang bisa diambil, kan jadi ketimpangan di antara daerah yang lebih ramai, daerah yang terpinggir itu menghambat pembelajaran siswa di bidang itu. Apa ide dan gagasan Ibu melihat itu gitu? Ya, langkah konkretnya kalau di Ibu, pertama memang kita itu bekerja samalah dengan orang-orang ya. Orang-orang yang bisa untuk menolong hal tersebut. Ini pernah Ibu lakukan. Ya, apa itu Bu? Pengalamannya dulu di daerah Kubang, Tarata ya, itu tidak ada sinyal.
ya. Waktu COVID dulu nih. Waktu COVID ya. Hmm. Waktu itu kita ditelepon oleh salah seorang dosen orang Kubang, dia dosen UNAN ya, dosen gizi. Bu In, bagaimana malam nanti bisa nggak kita pertemuan secara virtual? Untuk apa Pak? Kita begini-begini. Akhirnya lahirlah itu. Jadi ada di sana Pak Wali malamnya, ada tokoh masyarakat, ada kepala sekolah dasar, kepala SD di Trata. Ya. Akhirnya beliau mungkin dengan teman-temannya Pak dosen ini ada semacam jaringan ya di kantor Wali Nagari atau kantor Wali Jorong di Trata itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu kita dorong. Dan kami tanya kemarin bagaimana sinyalnya Bu? Lai lanjut jo yang Pak Profesor dulu lai Bu masih. Satu itu dan satu lagi ada di daerah Kubang waktu itu. Ini perantau-perantau. Artinya Ibu mengatakan ini harus ada inovatif. Ada inovasi dari ada inovasi kita dari kita ya ya, kan. atau pemegang kebijakan ya. Kalau memang sekolah tidak punya uang mungkin dan ini kalau dapat kita berharap ya Kominfo juga proaktif hendaknya membantu ya. Kalau kemarin itu kita melihatkan anak-anak kita yang di Kubang Belamba ya, yang di Kapur 9 ya. Nah, bagaimana nanti kita hujan-hujanan ke atas bukit mencari sinyal gitu untuk pembelajaran gitu ya kan. Ya, kita cari hal-hal yang demikian dan kami rasa itu orang-orang itu mau melihat anak-anak kita. Cuman bagaimana tekniknya, seninya kita berkomunikasi. Nah, itu saja. Ya Bu. Ini pengalaman juga Bu. Ya. Ini pengalaman Ibu di waktu di kepala dinas ya kan. Ya. Kadang-kadang kebijakan sebuah instansi ada bertentangan dengan instansi yang lain. Ada bertentangan dengan itu. Seperti terjadinya yang di Galugua ini juga mungkin ada ide dengan gagasan itu. Bagaimana Ibu melihat dari segi konektivitas antara stakeholder di Kabupaten 50 Kota tentang masalah pendidikan? Apa yang membuat itu terkendala gitu? Kalau Ibu lihat konektivitas cukup connect ya, ada connect ya. Baik itu antara ya mungkin dinas ya dengan atasan atau semuanya. Cuma nanti seperti yang Pak Ujang sampaikan itu ada terobosan hendaknya. Konektivitasnya connect. Cuman kita tidak ada ide-ide yang berlian untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Contoh ya, IPM kita 50 kota itu memang nomor berapa ya? Sekarang nomor 16 entah berapa ya. Nah, kan pokoknya kita jauh sudah jauh rendah kita. Nah, bagaimana caranya secara bersama-sama kita membersamai ini, mengeroyok ini begitu. Sehingga guru nyaman ya, berkreativitas, masyarakat juga menyadari bahwa kadang-kadang Ibu diberikan oleh ide oleh atasan. Tapi yang di bawahnya kadang-kadang kurang melakukan itu gitu loh. Nah ini ada juga kan Bu? Ada. Ibu punya ide yang luar biasa, tapi di bawah itu nggak bisa mengimplementasikan ke bawah gitu loh. Betul, ya. Cuman terkadang yang tidak mau itu akhirnya kalau dia melihatnya orang awak kok lain Bu Jang. Tengok-tengok dulu, kalau berhasil orang tuanya cuba. Cari dulu. Samo di mangaleh. Jadi dia menantang itu, enggak mau Bu, enggak bisa Bu. Tapi begitu berhasil orang lain, oh iya Bu, dia mau. Jadi harus diberikan juga contoh. Berikan contoh. Ya, tapi kebanyakan seperti itu Bu, kapan kita mau maju gitu ya kan, memberikan contoh, mau memberikan hal yang lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya dorongan Ibu lihat dari pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota, kalau dengan DPRD yang punya anggaran bagaimana Ibu yang mengatur regulasi? Karena ini faktor pendidikan, ini anggota-anggota DPRD kita 50 kota mudah-mudahan melihat dia. Mudah-mudahan jadi ya Ibu sampaikan aja supaya dia tahu kami pasti akan dorong ini. Karena kalau kita Ibu lihat itu Komisi 1 ya, Komisi 1 DPRD, orang-orangnya di sana memang ada Pak Zulhikmi itu kalau Ibu lihat orang pendidikan sekali itu. Kita berharap bagaimana beliau-beliau itu tetap mengutamakan lah ya pendidikan. Dengan bukan hanya sekedar
program-program yang apa saja, tapi ada program baru atau program yang betul-betul menyentuh ke guru, ke masyarakat, ke murid, ya. Kalau hanya seperti itu, tahun lalu seperti itu, jadi bentuk bekecil orang bentuk itu kan saruang awak Pak Ujang. Kita ingin ada ya kemajuan, terutama yang IPM tadi ya, Indeks Pembangunan Manusia kita 50 kota. Kita sangat berharap itu ada Pak Fajar itu kalau kami rasa di apa ya, di Komisi 1, tolonglah perhatikan terutama daerah-daerah sulit. Daerah-daerah jauh, berilah gurunya insentif, ya. Dan kalau guru-gurunya sudah nyaman, tentu dia tidak akan minta pindah Ya, lagi. kadang-kadang ada juga Bu responsif dari eksekutif, misalnya legislatif ini ada gitu. Kalau kita ada mungkin ya kan dari anggota-anggota DPRD-nya merespon ini, memberikan solusi nyata lah untuk kemajuan pendidikan. Tapi ujung-ujungnya anggaran efisiensi kita Bu. Kan itu kembali lagi Bu. Ya, tapi efisiensinya itu ya tentu kita berharap skala prioritas mana yang lebih utama. Kalau saya di Kabupaten 50 Kota itu Ibu saya lihat Bu, yang pertama adalah faktor pertanian, yang kedua adalah pendidikan. Ya. Dia harus seimbang di situ. Karena potensi di Kabupaten 50 Kota itu sumber daya alamnya luar biasa. Tentu didorong oleh sumber daya manusianya. Yang harus luar biasa. Ini dulu yang harus dididik. Ini luar biasa Kabupaten 50 Kota Bu. Jadi ya begitulah Pak Ujang, kita berharap kalau pendidikan ya, pertanian itu kan aset. Pertanian kita luas daerah kita ya. Kalau pendidikan kita banyak, sekolah kita, anak-anak kita. Oke Bu Indrawati, di ujung pembicaraan kita ini Bu, saya minta pesan-pesan Ibu sebagai senior untuk guru-guru muda yang ada di Kabupaten 50 Kota, di Sumatera Barat, di Indonesia, bahkan bisa di Indonesia karena biasanya kejadian itu sama. Setelah lebih dari 40 tahun mengabdi dan melihat banyak generasi guru datang dan pergi. Apa pesan paling jujur yang ingin Ibu titipkan kepada guru-guru muda di Kabupaten 50 Kota ini? Untuk di Sumatera Barat juga mendengarnya menghadapi tantangan murid, tantangan dari orang tua wali murid yang jauh berbeda dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Terima kasih Pak Ujang. Selaku guru yang sudah pensiun, mantan kepala dinas dan selaku ketua PGRI, ya, pesan Ibu kepada guru-guru muda, yang pertama ya mendidiklah dengan hati, dengan saling menyayangi, ya. Kepada guru-guru, Ibu menyampaikan guru berhak meningkatkan kesejahteraan, berhak dia mendapatkan perlindungan, mengembangkan diri. Tapi ingat, jangan lupakan kewajiban. Karena dengan keseimbangan hak dan kewajiban itu hidup akan tenang, ya, berkah akan mendapat. Ya, kepada guru-guru juga Ibu berharap jalinlah kerjasama dengan orang tua murid, dengan semua stakeholder yang ada, ya. Berkomunikasilah dengan baik, sayangi anak-anak kita, jauhi anak-anak kita dari bullying. Bullying bukan hanya dari segi ya fisik, tetapi psikis lebih berbahaya. Kata-kata yang tidak menyenangkan, yang tidak menyehatkan anak kita, itu akan membekas lama di dalam pikiran anak-anak kita, sehingga menjadikan mereka itu tidak termotivasi dalam bersekolah. Akhirnya mereka akan drop out. Mereka tidak senang di sekolah, mereka tidak nyaman di sekolah. Ya, kepada anak-anak, hormati, sayangi guru, hormati, sayangi orang tua. Keredaan yang kamu dapatkan berasal dari keredaan guru dan keredaan orang tuamu. Dan kepada semua kita, mari kita menjadikan 50 kota ini menjadi lebih baik dengan pendidikan. Menjadikan yang namanya anak-anak kita itu generasi emas, bukan generasi cemas di tahun 2045 itu. Itu harapan Ibu selaku Ketua PGRI, selaku mantan guru, ya, selaku mantan kepala dinas. Ya. Ibu sangat bersyukur bahwa Allah beri Ibu kesempatan mengelola pendidikan. Dan Ibu juga mohon maaf kalau selama dalam mengelola itu ada yang kurang. Ya.
Ya, oke Bu, Itu terima saja. kasih Bu, sangat Terima luar kasih. biasa Ibu. Itu yang ada dari lubuk hati Bu yang paling Dari dalam apa lubuk- masalah satu kata bagi Ibu? Masalah satu kata dari buat yang paling dalam itu adalah jadilah yang terbaik dimanapun kamu berada. Yeah, good. Jadi guru, jadi yang terbaik. Jadi pegawai, jadi yang terbaik. Jadi anak, jadi yang terbaik. Jadi orang tua, jadi yang terbaik. Dimanapun kita jadi yang terbaik. Oke Ibu Indrawati, terima kasih sudah hadir di podcast Kusia Bendi. Iya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi Amin. semua pihak yang melihat pendidikan, karena pendidikan ini adalah barometer kita untuk Iya. melihat ke depannya, untuk kita mencapai cita-cita yang lebih luas, lebih bisa menguasai dunia Iya. dari bidang apapun sampai kita menutup mata menuju akhirat ya Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Di akhir pembicaraan kita dengan Ibu Indrawati yang cukup luar biasa ini, memberikan ide, gagasan, memberikan gambaran, edukasi kita masalah pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Selalu iringi dimensia kreatif Kusia Bendi dengan argumen rakyat yang ada di media online, yang ada di YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Terima kasih, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.